Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar dan saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan ke-12 Puslatbang KDO Delan tahun 2020. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Nah, kalau teman-teman sekarang mendengar kata nasionalisme itu apa kira-kira gambaran dari teman-teman nasionalisme itu? Pasti ada yang langsung mengimajinasikan, menggambarkan nasionalisme itu bendera merah putih, nasionalisme itu kepulauan Indonesia, nasionalisme itu Garuda Pancasila, nasionalisme itu kita nonton tim Garuda main sepak bola, nonton tim Indonesia memenangi juara badminton. Jadi banyak penciri-penciri, gambaran-gambaran tentang nasionalisme. Nah, biar lebih jelasnya apa itu arti nasionalisme itu, ya kemungkinan saya akan menjelaskannya di sini teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam slide. Nah, jadi pengertian nasionalisme menurut secara bahasa, akar kata nasional yang diambil dari natio, yang berarti bangsa yang dipersatukan karena kelahiran. Kata natio berasal dari kata nascie, yang berarti dilahirkan. Nah, kemudian menurut Pak Ahli, menurut Stoddard menjelaskan pengertian nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian terbesar individu di mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa. Sedangkan menurut Kohn dalam Kusumo Hamijojo, nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Nah, jadi tadi itulah penjelasan tentang pengertian dari nasionalisme teman-teman. Jadi pada intinya adalah nasionalisme itu adalah suatu paham yang menyatakan kecintaan kita terhadap negara tempat di mana kita dilahirkan. Jadi paham yang menyatakan kecintaan kita terhadap negara tempat kita dilahirkan. Nah, karena kita cintanya tadi, karena kita rasa memiliki negara tadi, berarti kita ya rela berkorban lah teman-teman demi bangsa dan negara. Nah, cuman dalam video kali ini saya nggak menyatakan rela berkorban tuh harus gimana yang jelaskannya, harus keluar habis itu memerangi musuh-musuh kita langsung secara membabi buta. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu. Banyak cara untuk mengekspresikan nasionalisme kita itu seperti apa. Nah, sebelum saya masuk ke situ, alangkah baiknya teman-teman harus paham dulu lawan kata dari nasionalisme. Oke, kita balik ke slide. Jadi lawan kata dari nasionalisme itu adalah chauvinisme. Artinya adalah sikap yang mengagung-agungkan bangsanya sendiri secara membabi buta dan sekaligus menindas bangsa lain. Nah, di sini contohnya adalah teman-teman yang paling tahu di sebelah kiri paling pojok adalah Adolf Hitler, di mana dia menyatakan bahwa bangsa Arya itu adalah bangsa yang paling tinggi rasnya, paling tinggi di dunia. Jadi bangsa-bangsa yang lain itu salah. Kemudian ada Benito Mussolini, saya nggak berani komentar, silakan teman-teman membaca sendiri track recordnya. Sharon yang mana teman-teman sendiri yang lebih paham. Kemudian Milošević. Nah, beliau itu siapa? Biarkan teman-teman yang mencari. Saya cukup memberikan contoh Adolf Hitler saja. Jadi nasionalisme itu yang sempit itu ya jadinya chauvinisme ini teman-teman. Nah, ada salah satu contoh misalnya jika teman-teman itu berkuliah ke luar negeri, apakah itu nasionalisme? Padahal di tempat kita itu di Indonesia sendiri ada kampus terbaik juga gitu loh. Tapi kenapa harus keluar negeri?
Nah, apakah itu salah satu contoh nasionalisme? Iya teman-teman, itu salah satu contoh nasionalisme. Kenapa? Karena kita mengorbankan diri kita, mengorbankan waktu kita, biaya tenaga untuk kuliah di negeri orang. Supaya apa? Supaya ya banyak faktornya. Yang pasti kalau kita balik, kita bisa membangun negeri kita sendiri. Nah, jadi itu padaan kata nasionalisme. Nah, secara hal kecil, bagaimana sih kita menerapkan nasionalisme di dalam kehidupan kita sehari-hari? Banyak orang menjelaskan sikap apa yang harus kita lakukan untuk melaksanakan nasionalisme. Seperti contoh, menggunakan pakaian batik seperti saya sekarang pakai ini. Kemudian membeli produk dalam negeri, boleh juga. Kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia, itu betul juga sesuai dengan amanah undang-undang. Tapi ada hal yang lebih kecil lagi, yang lebih spesifik lagi, yang mencerminkan kita itu bersikap nasionalisme. Apa itu? Jangan menjadi beban orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Dah, itu juga salah satu nasionalisme. Kenapa? Kalau menyusahkan orang tua, itu juga bisa menyusahkan negara, teman-teman. Contoh hal kecil, mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung. Kalau teman-teman masih ikut-ikutan balap liar, trek-trekan liar, itu jujur aja teman-teman, itu menyusahkan negara, menyusahkan orang tua. Kenapa? Kalau tabrakan, yang nanggung kan BPJS, yang repot kan orang tua ngurus BPJS, iya kan? Nah, BPJS itu biaya itu dikeluarkan untuk mengobati teman-teman tadi yang tabrakan. Syukur lukanya luka kecil, kalau luka berat bagaimana? Jadi biaya negara itu untuk menyehatkan teman-teman itu karena apa? Karena tabrakan. Jadi melakukan hal yang sia-sia gitu, nggak guna. Balap liar sore-sore ngumpul balap liar. Nah, itu salah satu hal yang tidak mencerminkan nasionalisme. Kenapa? Karena membuang-buang waktu, menyusahkan orang tua, menjadi beban bagi negara. Itu hal paling kecil aja, bahwa sikap kita terhadap negara itu bagaimana, senasionalismenya kita sebagaimana. Jadi tinggalkanlah hal yang sia-sia seperti itu teman-teman. Apalagi sudah sia-sia, beresiko tinggi, banyak yang dikeluarkan. Oke, mungkin itu dulu video saya tentang nasionalisme. Semoga contoh kecil tadi itu memberikan gambaran bahwa tidak mesti kita melakukan hal-hal besar untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita. Kita nggak menjadi beban negara, kita nggak menjadi beban orang tua, itu sudah merupakan contoh nasionalisme dalam kehidupan kita sendiri. Mungkin itu saja video dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.